Metode kali ini membutuhkan aplikasi yang namanya Recover It. Link download ada di deskripsi video. Cara pakainya sangat mudah sekali. Kali ini saya akan kembalikan data dari flash disk yang sudah tua ini, tapi masih terus saya pakai sampai sekarang karena dia ada pengunci atau lock yang membuatnya aman dari virus. Flash disk ini kapasitasnya hanya 512 MB alias tidak sampai 1 GB, dan pada zaman dulu kapasitas segini sudah termasuk besar. Saya penasaran akan menemukan file apa saja di flash disk tua ini. Flash disk ini dalam kondisi terformat alias tidak ada file apa-apa di dalamnya. Untuk kembalikan datanya setelah install, kita buka aplikasi Recover It. Setelah itu pilih drive mana yang mau dikembalikan datanya. Kita bisa pilih hard disk, kita bisa pilih external device seperti flash disk atau hard disk eksternal. Bisa juga dipakai untuk mengembalikan data dari recycle bin yang sudah dikosongkan dari layar desktop PC. Atau bisa juga untuk memilih dari folder spesifik di dalam drive. Di bagian Advanced Recovery, kita bahkan bisa mengembalikan data dari komputer yang gagal booting atau gagal start. Lalu ada fitur video repair untuk memperbaiki video yang rusak atau korup. Kali ini saya akan pilih drive flash disk saya. Setelah itu klik start, dan aplikasi akan melakukan scan atau pemindaian. Setelah itu kita tinggal menunggu. Setelah selesai akan muncul notifikasi seperti ini. Ada juga pilihan Advanced Video Recovery yang akan melakukan pencarian lebih mendalam dan detail serta mencoba menggabungkan fragmen atau potongan-potongan video yang tersimpan di drive. Ini akan memakan waktu lebih lama dari scan atau recovery biasa. Hanya saja pilihan Advanced Video Recovery hanya ada di versi yang berbayar yang paling tinggi. Sembari menunggu scan, saya akan jelaskan beberapa perbedaan versi aplikasi Recover It. Untuk yang versi gratisan, kita hanya bisa kembalikan data sebesar 100 MB. Ini sebenarnya lebih dari cukup untuk mengembalikan file dokumen atau foto yang penting. Tapi kalau untuk kembalikan video pasti akan dirasa kurang. Kalau untuk ukuran drive yang bisa di-scan, setahu saya tidak terbatas dan kita bisa melihat preview dari file yang mau dikembalikan. Jadi, misalnya kamu pakai yang versi gratisan, kamu tetap bisa scan hard disk kamu yang ukuran 2 TB. Setelah itu, kamu bisa pilih file mana yang mau dikembalikan menggunakan fitur preview yang nanti dijelaskan lebih lanjut sampai ukuran total filenya 100 MB. Kalau kamu butuh untuk recover lebih dari 100 MB, maka harus beli yang versi berbayar. Yang paling murah saat ini seharga $59,95. Memang lumayan, tapi ini beli satu kali untuk lisensi selamanya. Dan sebelum beli, kita bisa lakukan scan serta preview untuk mencoba apakah aplikasi ini berhasil mendeteksi dan mampu mengembalikan file yang dicari. Untuk versi standar memiliki kemampuan untuk recover data walau Windows tidak bisa start. Sedangkan yang versi advance ada tambahan Advanced Video Recovery yang saat ini sedang kita jalankan. Ya, ini sudah selesai. Aplikasi akan membagi folder dalam beberapa kategori. Folder System Volume Information biasa berisi file-file sistem yang ada di drive. Lalu untuk file yang tidak diketahui sebelumnya berada di dalam folder apa akan dimasukkan ke Lost Location. Kita bisa klik preview atau intip dulu kejelasan filenya sebelum dikembalikan atau di-recover. Kalau file bisa terlihat di preview, maka hampir bisa dipastikan bisa di-recover dengan sempurna. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk membeli versi yang berbayar, pastikan dulu file yang dicari bisa di-preview atau dilihat dulu. Kita bisa klik recover untuk langsung kembalikan file yang ini. Dan dia akan muncul opsi mau disimpan di mana. Tapi kalau mau sekalian dengan yang lain, kita bisa tutup dulu yang ini. Lalu kita centang di file yang mau dipilih. Ketika dicentang, akan terlihat jumlah file serta total ukuran file yang mau di-restore di bawah sini. Ini penting untuk kamu yang pakai versi gratisan karena hanya dibatasi 100 MB saja. Lalu kita pilih file yang lain yang mau di-restore. Sebagai catatan, kalau seandainya ketika kita klik preview, hasil yang muncul seperti terlihat di layar, maka kemungkinan besar file tersebut tidak bisa dikembalikan. Tapi jangan berkecil hati dulu karena kemungkinan file yang dicari ada di dalam kategori raw files. Ini dikategorikan berdasarkan tipe file. Hanya saja namanya random atau acak dan tidak menggunakan nama file aslinya. Jadi kita perlu lakukan pencarian manual dengan cara preview terlebih dahulu. Misalnya tadi file yang korup adalah jenis PDF, maka kita perlu cari di folder PDF lalu lakukan preview satu persatu untuk mencari file yang diinginkan. Saya sebenarnya sudah cek dulu dan file 00028 ini adalah file yang dicari tadi.
Bisa ketemu di folder raw walaupun nama file random atau tidak sesuai dengan yang aslinya. Nah, enaknya kalau pakai versi yang berbayar adalah kita bisa pilih saja semua folder, nanti disortir belakangan. Jadi tidak habiskan waktu untuk preview satu-satu. Tinggal centang di depan drive untuk memilih semua file dan folder di dalamnya. Ini saya restore sekalian video yang ditemukan di folder Advanced Video Recovery. Kita klik Recover, lalu pilih lokasi atau folder penyimpanan. Jangan save di lokasi yang sama dengan drive yang di recovery. Misalnya kali ini saya mengembalikan dari flash disk di drive A, maka untuk penyimpanan file hasil recovery jangan di drive A juga, tapi pilih drive yang lain misalnya drive C, D, atau yang lainnya. Kalau pilih lokasi yang sama, proses recovery bisa gagal. Selain itu, hasil recovery terkadang atau malah seringkali melebihi kapasitas dari drive-nya. Kita klik recover lalu tinggal tunggu saja prosesnya selesai. Kalau sudah selesai, dia akan otomatis membuka folder penyimpanan. Ya, ini adalah hasil recovery-nya. Bisa dilihat aplikasi Recovery bisa mengembalikan file sebesar 518 MB, padahal kapasitas flash disk yang bisa digunakan hanya 495 MB. Dan data ini dikembalikan dari flash disk yang benar-benar kosong. Jadi cukup mengesankan sih menurut saya. Mari kita lihat folder di dalamnya. Mari kita lihat video ini disimpan kapan. Dan ternyata video ini berasal dari 7 tahun yang lalu. Anyway, saya coba untuk recover data dari memory card berukuran 32 GB dan ternyata hasil file yang bisa di restore berukuran sampai 109 GB alias 3 kali lipat kapasitas memory cardnya. Walau memang ada beberapa file yang double. Overall saya cukup puas dengan aplikasi ini. Kalau kerjaan kamu adalah penyelidik swasta, fotografer, atau handle file-file penting di perusahaan, saya rasa aplikasi ini perlu dibeli. Dan kalau bisa, beli yang versi paling tinggi, karena fitur Advanced Video Recovery-nya ini menurut saya cukup keren. Banyak video yang saya lupa pernah rekam bisa dikembalikan oleh aplikasi ini. Untuk restore data dari hard disk dari komputer yang rusak, gampangnya kamu bisa beli HDD external case. Jadi tinggal lepas hard disk lalu pasang di case, lalu sambung ke laptop atau PC yang terinstall Recovery. Ini juga kamu bisa gunakan untuk cari penghasilan tambahan dari jasa recovery file. Demikian video ini, semoga berguna untuk seseorang dan terima kasih sudah menonton.